Hey, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse that is attached, head is made of black, got the booster black. Welcome back bersama saya Muhammad Farhanuddin. Sekarang kita berada di kampus YIN Madura. Coba lihat. Oke, di sini kita akan melakukan challenge. Yang mana challenge-nya ini, coba lihat. Beritahu saya sesuatu akan dapat hadiah. Jadi, jika ada mahasiswa yang memberitahu saya yang saya tidak tahu, maka mahasiswa tersebut akan dapat hadiah. Oke, mari kita cari mahasiswa di YIN Madura. You're my love on repeat, every beat. Beneran nih, Kak? Benar lah. Kakak mau coba? Mau coba dong? Oke, duanya ini mau coba. Iya, dua. Siapa duluan? Ini dulu. Teman saya. Oh, oke, sebelum dulu biar jelas pakai mikrofon ya. Coba sebutkan nama, prodi dan semester berapa. Oke, Kak. Coba. Baik, nama saya Aisyah Sumriyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Wow, pendidikan semester besar, 6. guys. Semester 6. Wow, sudah mau hampir lulus, guys. Ya, Coba di sini kan saya punya challenge, Kak. ya. Beritahu saya sesuatu akan dapat hadiah. Jadi kakaknya ini mau memberitahu saya apa? Tentang bahasa. Tentang bahasa, guys. Tentang bahasa, guys. Coba jelaskan, Mbak. Kamu tahu nggak bahasa itu? Gak tahu lah, Mbak. Makanya, Mbak. Langsung jelaskan, Mbak. Walaupun satu bahasa ada beragamnya loh. Apa saja, Kak? Yang pertama dari ragam bahasa berdasarkan penggunaannya, yang kedua berdasarkan penuturnya, yang ketiga ragam bahasa berdasarkan keformalannya, dan yang terakhir ragam bahasa berdasarkan ragam bahasa berdasarkan medianya. Nah, untuk lebih lengkapnya, di sini ada teman saya yang akan menjelaskan. Oh, menjelaskan macam bahasa juga? Ya, Oh, oke, guys. Temannya akan membantu. lebih lengkap. Lebih lengkapnya katanya, guys. Oke. Oke, sebelum itu perkenalan dulu ya. Karena belum perkenalan. Oke, siapa namanya, Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Baki Billah. Alhamdulillah. Ya, biasa dipanggil Baki. Dan kebetulan kami satu prodi. Satu prodi. Prodi Semester berapa? Pendidikan Bahasa Arab. Semester Semester 6, sama. Oh iya. pasangan ini ya. Ya enggak lah, teman-teman diskusi aja gitu. Yeah, boy. Coba menjelaskan apa? Oh, mau memperjelas. Iya, cuma memperjelas saja. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman saya barusan, kalau dalam satu bahasa itu ada kalanya bisa beragam gitu. Dan itu berdasarkan ada 4 aspek kira-kira. Yang pertama nih, aspek penuturnya. Jadi seorang penutur bahasa atau pengguna bahasa itu bisa beragam dalam 2 hal, dalam 2 istilah. Ada 2 istilah penting gitu. Yang pertama ada dialek, yang kedua ada dialek. Lah, dialek ini ragam bahasa dalam satu kumpulan masyarakat, dalam satu wilayah, itu berbeda dengan kumpulan masyarakat di daerah lainnya. Ya, contoh sederhananya lah ya, di Pulau Madura nih. Walaupun di Pulau Madura ini menggunakan bahasa Madura, dan walaupun dalam satu pulau, dalam setiap wilayahnya itu berbeda. Dari di orang Bangkalan dan masyarakat Sampang, masyarakat Pamekasan dan Sumeneb itu berbeda dalam menggunakan bahasa Madura. Berupa perbedaannya itu berupa berupa intonasinya, terus penyebutan panggilan atau kosakata, beberapa kosakata. Seperti kamu, penyebutan kamu dalam bahasa Madura di daerah Bangkalan dan di daerah lainnya itu beda. Di Bangkalan nih ya, di Bangkalan enggak menyebutnya dengan hede atau sede. Terus di Sampang itu menggunakan kata kake.
Oh, kakek. Ya. Di Pamekasan itu menggunakan kata bean, di Sumeneb menggunakan kata beunah. Atau dari intonasinya, itu menurut informasi yang saya dengar ya, kalau terus ke barat sampai pada Bangkalan itu tambah intonasinya itu tambah keras gitu kan. Keras. Ya. Kalau tambah ke timur itu tambah halus. Bahkan kalau di Sumeneb itu berdayun-dayun katanya. Iya, yang mau mencontohkan kayak saya bukan orang Sumeneb gitu Kak. Oh, Iya. oke. Terus yang kedua, lebih dari itu dalam personalnya, dalam per orangnya itu berbeda Kak. Iya, kadang orang menggunakan setiap orang itu berbeda. Itu disebut dengan idiolek. Idiot. Idiolek itu perbedaan setiap orangnya. Jadi dari segi warna suaranya, terus pemilihan katanya gitu. Atau dari mengekspresikan suatu bahasa tersebut gitu. Itu berbeda-beda setiap orang kan gitu. Itu namanya idiolek. Kan beragam. Terus yang kedua itu dari segi penggunaannya Kak. Ada yang menggunakan suatu bahasa itu dengan formal, dengan apa ya? Dengan baku. Ada yang menggunakan dengan tidak baku. Yang baku itu seperti di acara-acara formal, di surat-surat formal begitu. Lah terus yang tidak formal ini, yang tidak baku ini seperti apa ya? Ketika mengobrol dengan teman sebaya, dengan apa ya? Dengan ketika chattingan di WA gitu, di komentar di medsos gitu Kak. Oh ya. Iya. Terus itu kan yang penggunaannya ya. Ada ragam bahasa juga Oh. berdasarkan keformalannya Kak. Ya. Jadi keformalannya pun itu bertingkat Kak, beragam. Ada yang sangat formal yang disebut dengan ragam bahasa beku. Jadi itu keformalannya itu tingkat tinggi, seperti di ruang lingkup istana lah gitu. Itu kan seseorang tuh menggunakan bahasa pastinya dengan bahasa yang sangat baku gitu Kak. Ada yang disebut dengan ragam bahasa resmi atau menggunakan mungkin di kantor atau di tempat kerja atau di sekolah gitu. Itu menggunakan bahasa yang resmi. Ada bahasa santai, bahasa akrab seperti saya dengan teman saya dengan kakak gitu. Tuh. Dan yang terakhir itu ragam bahasa berdasarkan medianya. Ada yang Ini ya? iya terakhir. Berdasarkan medianya. Ini secara garis besar ada dua. Ragam bahasa lisan dan bahasa tulisan. Yang bahasa lisan nih Kak, yaitu merupakan ragam bahasa yang paling alami dan paling pertama berkembang di manusia ini. Dengan bahasa lisan ini ada elemen-elemen yang sifatnya nonverbal yang membantu bahasa lisan ini, seperti intonasi, seperti juga ekspresi. Itu menjadi nilai plus bagi bahasa lisan. Tapi kelemahannya bahasa lisan ini tidak kekal Kak, kecuali direkam. Itu pun kalau rekamannya masih ada Kak gitu. Lain dengan bahasa tulisan. Kalau bahasa tulisan ini lebih formal dan juga bisa kekal Kak gitu. Contohnya di buku-buku, walaupun orangnya mungkin sudah tiada, tapi tetap ada karyanya, tulisannya tetap ada begitu Kak. Tapi kelemahannya bahasa tulisan ini Kak, itu tidak bisa sering kali salah paham Kak, karena bentuk tulisan gitu. Iya. Dan juga kalau bahasa lisan ini lebih cocok digunakan kalau berhubungan dengan emosional dan penggunaannya itu secara spontan. Kalau dalam tulisan itu lebih cocok untuk menyalurkan ide gitu Kak. Ya mungkin itu Kak yang bisa kami sampaikan. Bisa mic-nya? Wow. Penjelasannya sangat bagus ya guys ya. Jadi jika kalian ingin seperti kakaknya ini, kakak kuliah di mana? Oh, di IAIN Madura. Nah, jadi jika kalian ingin pinter kayak kakak siapa Kak? Kakak Baki Villa. Jadi kalian jangan lupa daftarkan dari kalian ke kampus IAIN Madura ya guys ya. Oke, karena kakaknya sudah menjawab challenge saya, maka saya akan ngasih hadiah ke kakaknya berupa uang ya guys ya.
Karena kakak Baki ini lebih lebih panjang dan jelas penjelasannya itu, maka saya kasih 50.000 untuk kakak Baki. Untuk Mbak siapa? Aisyah. Mbak Aisyah, karena penjelasannya sangat dikit tapi bermanfaat, gak apa-apa ya. Saya kasih 30.000 aja ya, gak apa-apa ya. Iya, Kak. Oke, yang penting dapat hadiah. Makasih. Oke, oke guys, terima kasih ya kak. Oke, oke guys, coba kasih nilai penjelasan kakaknya tadi ya. Dari 1 sampai 10 guys. Oke, kembali lagi ke challenge berikutnya ya guys. Coba kalian komen di video saya kampus mana yang akan kita datangi lagi ya guys ya. Oke, sampai jumpa bertemu lagi dengan saya.